Bang, dalam rangka apa bang? Kita bang, panggilan bang, pemeriksaan bang. Bang, Ahmad Kanedi, mantan wali kota Bengkulu periode 2007-2012, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada Kamis siang. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, penyidik pidana kasus Kejati Bengkulu akhirnya menetapkan Ahmad Kanedi yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI perwakilan Bengkulu sebagai tersangka. Ahmad Kanedi terjerat kasus korupsi kebocoran pendapatan asli daerah PAD dari Pusat Perbelanjaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern PTM Kota Bengkulu. Dengan pengawalan ketat, Ahmad Kanedi yang mengenakan rompi oranye langsung digiring dari kantor Kejati Bengkulu menuju mobil tahanan. Ia kemudian dijebloskan ke rumah tahanan Rutan Malabero, Bengkulu untuk menjalani masa penahanan selama 2 hari ke depan. Diketahui, kasus korupsi ini bermula dari kerjasama antara pemerintah kota Bengkulu dan pengembang Mega Mall serta PTM. Pada tahun 2004, ditandatangani perjanjian kerjasama pembangunan pusat perbelanjaan di atas lahan milik Pemkot Bengkulu seluas 1,5 hektar. Namun, sejak dibangun hingga saat ini, kedua pusat perbelanjaan tersebut tidak pernah menyetorkan Rp1 pun PAD kepada pemerintah kota Bengkulu. Ini akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada lahan milik pemerintah kota Bengkulu yang di atasnya ada guna bangunan berupa Mega Mall dan juga pasar tradisional modern. Nah, kebetulan pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap mantan wali kota Bengkulu periode tahun 2007 sampai 2012. Setelah ditetapkan tersangka, yang bersangkutan untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan selama 20 hari ke depan, terhitung pada hari ini selama 20 hari, yaitu tanggal 22 Mei sampai 10 Juni 2025 di Rumah Tahanan Negara kelas 25. Berapa tersangka, Pak? Saat ini kami menetapkan 1 tersangka. Perannya seperti apa? Satu-satu dulu. Peranannya yang bersangkutan pada saat itu selaku wali kota itu bersama-sama dengan pihak lain dan nanti akan kita dalami dalam proses penyidikan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi itulah ada peran daripada tersangka. Namun nanti peranan yang seperti apa itu masih ranah penyidik, sehingga kami nanti akan sampaikan di kesempatan yang lainnya. Pak, yang kerugian sementara berapa, Pak? Total kerugiannya berapa, Pak? Kerugian itu memang saat ini sedang dihitung oleh tim audit ya. Namun setelah kita melihat jangka waktu kejadian ini memang sudah lama ya. Sejak perjanjian tahun 2004 sampai sekarang ya kemungkinan bisa ratusan miliar. Pak, berapa orang diperiksa hari ini, Bang? yang diperiksa hari ini berapa orang diperiksa Hari ini ada beberapa yang kita periksa. Siapa, Pak? Ya nanti secara materi nanti ada mantan sekda juga kita periksa. Terus ada juga pihak-pihak mantan Kabak Hukum juga, Pak ya? Kabak Hukum sudah kita panggil, namun sampai saat ini belum hadir. Nanti akan kita tetapkan untuk hadir kembali. Oke. Pak, pihak ketiga, Pak, pengelola mall sendiri gimana, Pak? Akan segera kita panggil. Pak, modus minta penetapan juga, Pak? Nanti kita lihat perkembangan. Ya. Ada kemungkinan bertambah, Pak? Ada kemungkinan bertambah? Ya, kemungkinan itu ada, tapi nanti tergantung dari hasil pendalaman penyidikan ya. Bang, modusnya, Bang? Modusnya apa, Bang? Ya, modus yang mana nih? Cara modus berani. Yang tadi saya sampaikan bersama-sama dengan pihak lain, ya, pihak lain ini kan
nanti akan terus berkembang. Ini bersama-sama dalam rangka terjadinya tindak pidana korupsi ini karena ada peran daripada tersangka ini. Manfaatkan jabatannya, Pak, ya? Pasal yang dikenakan. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana. Ancamannya berapa itu, Pak? Ancamannya, kalau ancamannya bisa sampai pasal 2. Kerugian negara dalam kasus ini masih dalam tahap audit. Namun, pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu memperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Kejati Bengkulu memastikan bahwa proses penyelidikan akan terus berjalan dan tersangka dalam kasus ini diperkirakan akan lebih dari 1 orang. Saat ini, aset Mega Mall dan pasar tradisional modern Kota Bengkulu telah disita oleh Kejati Bengkulu sebagai bagian dari proses penyelidikan.